Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita di edisi Renungan Harian Keluarga hari Jumat tanggal 5 April tahun 2024 bersama dengan saya Pendeta Linda Mende, Sarjana Teologi. Saudara-saudaraku, apa kabar di hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Lebih daripada itu, kita selalu ada dalam sukacita dalam kebangkitan Yesus Kristus. Nah saudaraku, mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menghadap Tuhan, karena saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Tapi sebelum itu mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa kita berdoa. Ada pujian, syukur, sembah dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus, karena cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun dari peristirahatan kami dan menjalankan segala aktivitas kami, dan mengawali semua aktivitas yang akan kami lalui di sepanjang hari ini. Maka kami rindu untuk membangun persekutuan dengan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk mengerti, memahami firman, sehingga kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap harinya. Tuhan berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita membaca firman dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi dalam Injil Matius 28 ayatnya yang ke-9 berkata demikian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa terus menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, sebagai pelita dalam perjalanan kehidupan kita. Nah, ada salam kasih bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di hari ini yakni saling memberi salam. Perilaku memberi salam, terutama saat berjumpa dengan orang lain, merupakan kebiasaan yang baik di tengah masyarakat. Memberi salam juga menandakan bahwa seseorang memiliki martabat hidup yang baik dan tentunya beretika. Karena itu kalau ada orang tidak memberi salam ketika berjumpa dengan orang lain, maka dia akan dianggap kurang sopan, sombong, dan lain sebagainya. Sebenarnya adalah salah satu cara yang paling akurat untuk menciptakan komunikasi dengan orang lain, ialah ketika kita memberi salam. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, seseorang akan merasa dihormati dan dihargai ketika memberi salam. Apalagi bila salam tersebut disampaikan dengan kalimat yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dari bacaan kita di saat ini kita melihat bagaimana perjumpaan Yesus Kristus dengan Maria Magdalena dan Maria lainnya merupakan perjumpaan yang mendatangkan kelegaan, kesukacitaan, kedamaian. Sebab sapaan yang Yesus Kristus sampaikan di sini mengubah suasana takut menjadi suasana sukacita, di mana dia memberikan salam kepada mereka, "Salam bagimu." Merupakan salam yang mendatangkan semangat baru dan kecintaan mereka terhadap Yesus Kristus yang dibuktikan dengan sikap dan tindakan mereka yang apa? Yang mendekati Yesus, yang memeluk kakinya, bahkan menyembah Dia. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, salam Yesus Kristus ini juga menjadi pelajaran indah bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Sangat penting dalam memberi salam kepada seorang atau memberi salam terhadap seorang akan yang lain. Karena salam itu bukan hanya sekedar sapaan biasa, tetapi juga menjadi doa antara pemberi salam dan yang menerima salam. Nah, mengenai hal ini, kita senantiasa diajak untuk terus menjadikan salam itu bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan di setiap perjumpaan dengan orang lain. Oleh sebab itu, salam juga dapat menjadi wujud rasa hormat kita, rasa penghargaan kita, rasa menghargai kita kepada sesama kita. Sebagaimana Rasul Paulus pernah berkata, "Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat." Roma 12 ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku,
Sikap hormat yang ditunjukkan para perempuan kepada Yesus Kristus mendorong kita untuk menghormatinya. Sebab sesulit dan seberat apapun kehidupan kita, kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah berubah. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi kita, bagi saya dan bagi saudara-saudara yang mengaku percaya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita ketika berjumpa dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, maka di sana akan kita temui kelegaan, damai sejahtera dan kebahagiaan. Sapaan bahwa Kristus mengasihi saya dan saudara-saudara itu merupakan sapaan di mana adanya sukacita, di mana adanya kebahagiaan. Begitupun ketika kita berjumpa dengan yang lain, mari kita menjadikan sapaan ini sebagai sapaan kasih yang akan terus mendatangkan sukacita, damai sejahtera dan berkat bagi semua orang. Terpujilah Kristus, amin, firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari satu dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu, firman yang terus mengingatkan kami bahwa kami sebagai manusia harus saling mengasihi dan tentunya kami harus saling memberi sapaan satu sama lain. Terlebih daripada itu, kami terus harus bersama-sama dengan Tuhan, menjalin kehidupan dengan Tuhan, ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita dapat melihat betapa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Sapaan cinta dan kasih itu terus ada dalam kehidupan kita ketika kita benar mau mengenal dan hidup di dalam Dia. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Masih Injil di Minahasa, di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, diberkati pimpinan-pimpinan yang ada, diberkati pelayan-pelayan yang ada, mereka yang Engkau percayakan untuk ada dalam jabatan struktural dipakai Tuhan, sehingga dapat memanajemen segala bentuk program dan kepelayanan yang ada di gereja-Mu ini. Diberkati para pendeta yang terus juga menjadi berkat dalam kehidupan jemaat di sini. Tuhan berkati juga kehidupan mereka bersama keluarga. Tim multimedia yang juga mengupayakan mengusahakan segala sesuatu dalam kepelayanan ini, diberkati Tuhan selalu. Terlebih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 27. Tuhan berkati kehidupan anak-anak-Mu ini dalam segala tanggung jawab tugas aktivitas mereka. Kau berkati tumbuh kembang anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami. Terlebih dalam satu persekutuan berjemaat, kiranya ada kebangunan rohani, kiranya kami semua boleh terus bertumbuh di dalam iman, kasih dan pengharapan kepada Yesus Kristus, dan kami terus percaya bahwa Kristus selalu hadir dalam kehidupan kami. Biar kiranya juga Tuhan Yesus, kami senantiasa boleh menjadi berkat lewat iman kami kepada sesama kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami, seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini Tuhan, kami yang serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, biarlah Roh Kudus yang membenting kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus ada dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, ini doa ungkapan permohonan kami. Kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah perenungan harian keluarga di saat ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan motivasi iman lewat firman Tuhan yang disampaikan, dan tentunya kita tidak lupa untuk saling memberi salam terhadap satu sama lain. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share akan setiap video-video yang ada di channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, dan jangan lupa juga untuk di-subscribe YouTube channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.